hatiku. Wih, Bahagia sekali. Kok Kak Ica hari ini bahagia sekali ya? Hai Kak Riana. Aduh, aku Hai bahagia juga banget, Kak Ica. Kak. Kok bahagia, ada apa ya Kak? Tahu nggak Kak? Aku itu sekarang bahagia karena aku kalau ujian udah nggak perlu belajar lagi Kak. Lah Terus kok, nilaiku bagus lagi. kok bisa Kak ujian kakak nggak belajar tapi bahagia? Ini Kak, aku tuh punya kelompok, namanya kelompok KS. Apa tuh KKS? Kelompok kerjasama. Oh, terus apa yang kakak lakukan dengan kelompok kakak ya? Jadi gini Kak, kalau kita ujian, aku tuh nggak perlu nyontek Kak, nggak perlu buka buku Kak, aku nggak perlu belajar. Kita kalau ujian, udah kita punya kelompok tuh Kak, misalnya 4 orang. Iya. Terus misal contohnya Kariana gitu, ada 20 soal, 5 soal aku, 5 soal Kak Riana, 5 soal lagi teman-temanku. Nanti kita sharing jawaban Kak, keren kan? Kak Ica, itu kan sama aja nyontek Kak. Kak, kalau nyontek itu kata temanku, kita buka buku Kak, kita ngeliat tuh dari buku, atau kita browsing di Google. Ini kan nggak nyontek Kak, kita saling tolong menolong loh Kak. Ih, sama aja Kak, itu nyontek. Nah, berarti nih Kak Ica butuh nih hikmat nih. Ih Kak, emang hikmat anak baru Kak? Aku belum kenal. Bukan Kak Ica, hikmat itu adalah pengetahuan dari Tuhan. Oh Seperti itu gitu. Kak. Nah kakak dengan teman-teman kakak yang tadi tuh kelompok KS, kayaknya kakak butuh hikmat deh. Aduh, berarti salah ya Kak ya? Nanti Berarti salah ya adik-adik ya? kakak mau nggak dengan teman-teman kakak belajar tentang hikmat? Nanti kalau tua yang akan menjelaskan kepada kita lebih dalam lagi Kak. Oh oke deh, tapi nanti ingetin aku Kak, abis kita ketemu adik-adik, ingetin aku ya Kak. Oh Aku harus boleh telepon boleh. teman-temanku. Ntar ku ingetin ya Kak ya. Ya, ternyata kelompok KS itu berdosa kita ya Kak. Ya iya kakak butuh pertobatan berarti ya Kak ya. Ya deh Tuhan, ampuni aku. Ternyata aku udah nyontek, bangga-bangga nilaiku. Berarti aku harus belajar lagi dong Kak. Pastinya. Oke Kak, lah. hari ini kan hari Minggu. Jadi kebahagiaan kakak tadi kan ya. Iya. Kita mau sama-sama memuji Tuhan nih Kak Ica. Betul sekali. Adik-adik, yuk kita mau sama-sama puji Tuhan. Kita mau semangat. Makasih Kariana ya. Sempet sih tadinya agak ya belajar lagi. Tapi setelah Kariana ingatkan aku, ternyata itu juga termasuk nyontek. Aku harus bertobat, jadi semangat lagi nih Kak. Nah, kita sama-sama ya Kak ya, saling mengingatkan ya Kak Ica ya. Yes, thank you. Terus dulu kita Kak, terus Kak. Oke. Yeay, halo adik-adik semua. Halo adik-adik, apa kabarnya? Wah luar biasa, kita mau sembah Tuhan ya. Oke, Kita yuk. mau puji Tuhan saat ini. Oke, Kira-kira lagunya apa ya Kak? lagunya tadi kan karena kakak bersuka, berarti kita katakan kalau kesuka hati, gimana Kak? Yes, betul. Yuk adik-adik kita bangkit berdiri. Kita sama-sama puji Tuhan yang masih ngantuk-ngantuk. Buru-buru cuci muka, langsung rapikan ya. Langsung berdiri, kita sama-sama sembah Tuhan, kita mau puji Tuhan. Yuk kita sama-sama. Yuk adik-adik semuanya kita bangkit berdiri. Wah senangnya Kak, aku senang kalau hari Minggu aku bisa ketemu dengan kakak, dengan adik-adik semua. Iya ya Kak ya, kita bisa muji Tuhan ya Kak ya. Betul. Oke deh. Yuk kita mau sembah Tuhan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Hey, kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati bilang hore, hore. Kalau kau suka hati bilang hore, hore. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang hore, hore. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati bilang halo, halo. Kalau kau suka hati bilang halo, halo. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang halo, halo semua. Kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati bilang halo, halo. Kalau kau suka hati bilang halo, halo. Kalau kau suka hati
bangga banget aku Kak. Kenapa Kak? Jreng. Wah gagah ya Kak ya. Oh, iya. Coba musik kalau injak bumi gimana bunyinya? Oh. Coba kita injak bumi. Sekali lagi. Sekali lagi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati injak bumi. Sekali lagi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati injak bumi. Ore, terima kasih tepuk tangan. Mana Kak, aku semangat Kak. Iya ya Kak ya. Iya. Berarti Kak, kan ya tadi kan semangat ya. Heeh. Kayak prajuritnya Tuhan. Betul. Nah Kak, berarti kalau kakek-kakek, Oh, nenek-nenek Kak, boleh nggak sih Kak muji Tuhan? boleh. Adik-adik kalau ada opung, ada opa, ada apa? Yang Oma? muti, yang kangkung, oma, ya di rumah boleh ajak sama-sama sama kita puji Tuhan Kak. Oke, yuk mari Kak kita puji Tuhan lagi. Ayo semuanya, tapi Kak dengar dulu nih. Apa Kan tuh, ada Kak? kakek-kakek, nenek-nenek. Kalau kakek-kakek suaranya kayak gimana coba Kak? Kakek-kakek, Itu gitu kali ya? nenek-nenek, Oh, Kak. itu nenek-nenek. Kalau kakek-kakek gini, kakek-kakek kayak gitu adik-adik, Oke, ya oke. kan? Berarti kita bersuara seperti itu ya Kak ya? Betul. Nah kalau Oke. nenek-nenek baru nenek-nenek. Ah, Nah oke, oke. adik-adik jangan lupa di rumah seperti itu ya. Oke, Kak. Semua ayo musik. Kakak tunggu dulu dong. Kalau om-om gimana Kak? Kan gini, tante, om. Oh gitu, agak ngebas ya Kak ya? Iya. Om. Oke, Betul. bisa. Ya. Yuk semuanya siap-siap kita bersama-sama ya. Musik. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om. Pemudanya, pemudinya, kita sama melayani Tuhan. Yuk kita sembah Tuhan. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om. Pemudanya, pemudinya, kita sama melayani Tuhan. Kita sama melayani Tuhan. Kita sama melayani Tuhan. Semangat kita Kak. Siapa lagi kita saja Kak? Semuanya Kak, dari yang terkecil sampai yang terbesar ya Kak. Kita yakin ya, kalau Ya. di rumah kita ada opung atau ada oma opa, semangat ya Kak ya. Pasti Kita mau semangat. sembah Tuhan sekali lagi adik-adik. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om. Pemudanya, pemudinya, kita sama melayani Tuhan. Kita sama melayani Tuhan. Kita sama melayani Tuhan. Aduh benar ya Kak, dari yang paling besar sampai yang kecil semuanya sudah melayani Tuhan, bernyanyi bersama ya Kak ya. Jadi kalau yang masih kecil juga Kak, ternyata bisa melayani Oh Tuhan ya iya Kak loh ya. Kak, tapi ada proses ya Kak ya. Betul. Tahu nggak Kak, dulu aku nggak suka loh sama rambut aku yang keriting gini. Kenapa Kak? Kayaknya nggak cantik. Aku lebih suka ngeliat ke rambut kayak Kak Riana, lurus, bagus gitu. Ih, sama aja lagi Kak, mau keriting, mau lurus, mau tinggi, mau kecil, semuanya Tuhan cintai Wah Kak. betul. Jadi adik-adik jangan pernah bilang, aku pengen kayak itu, dia lebih cantik dari aku. Ternyata enggak ya Kak. Benar. Kita semua cantik, kita semua ganteng. Waduh, jadi intinya kita ini semua sangat disayangi Tuhan. Benar Betul? Kak Ica. Oke adik-adik, Oke. kalau gitu kita menyanyikan satu lagu nih. Namanya Big Osmo. Wah, kita siap-siap ya. Yuk silakan, kita mau puji Tuhan sama-sama. Bener ya Kak? Jadi Big, Small, Ya. semua sama-sama cintai Tuhan ya Kak? Betul Kak.
bisa. Kita katakan lagi di Gospel. Semangat semua ya adik-adik. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Katakan sa sa sa. Sa sa sa, aku bisa. Sa sa sa, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeah 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 yeah. Sa sa sa, aku bisa. Sa sa sa, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. 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 Yeay. Berarti bersama dengan Tuhan kita bisa ya Kak? Berarti Kak, kalau bersama dengan Tuhan aku nggak perlu nyontek lagi ya Kak. Benar Kak. Nggak butuh lagi kelompok kerjasama ya Kak. Iya, berarti kita butuh ya Tuhan. Itu menjadi dambaan kita ya Kak Ica ya. Iya betul adik-adik. Benar sekali. Adik-adik tahu tidak, ketika kita berjalan bersama Tuhan, Tuhan akan menolong kita dalam segala hal. Apalagi yang lagi ujian ya Kak pastinya Iya, ya. Betul Kak Wah Ica. banyak tugas, ujian, pasti pusing tuh Kak di rumah. Iya, Tapi iya, kalau betul. kita datang bersama Tuhan, pasti kita bisa. Adik-adik, yuk kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Kita Tuhan mau datang adik-adik. Kita mau sembah Dia adik-adik. Amin Tuhan. Yes. Rindu Kau Tuhan lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Katakan ku rindu Kau Tuhan. Kita sembah Dia. Ku rindu Kau Tuhan lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku puji Kau selamanya, tinggal di hadirat-Mu yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus Kau dambaan
Kita angkat pujian ini lagi ya adik-adik. Kita mau arahkan hati kita pada Tuhan. Kita mau nyatakan kita mengasihi Tuhan. Kita merindukan Tuhan lebih dari segalanya. Kita mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Yuk adik-adik, kita angkat pujian ini, ku rindu kau Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami menyatakan kerinduan kami. Kami menyatakan kami mengasihi Engkau Tuhan. Lebih dari segalanya ya Tuhan. Lebih daripada hidup kami. Tuhan Yesus, pada hari ini kami berdoa. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau belajar Tuhan tentang Engkau. Tentang hikmat-Mu ya Allah. Tentang hikmat yang dari ribuan tahun yang lalu Kau sudah nyatakan Tuhan. Mari Bapa, Engkau yang beracara di tengah-tengah kami, di rumah Tuhan, di jalan, di tempat ini Tuhan kami berdoa. Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau bersemangat, kami mau bergirang, kami mau bersukacita karena kami mau dengar firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa, kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Yes, yes, Yesus. Shalom adik-adik. Halo, selamat hari Minggu. Selamat pagi, ketemu lagi dengan Karotua. Wah, tadi kakak denger Kak Ica sama Karyana ngobrol tentang ada satu grup katanya. Namanya grup KS ya. Kepanjangannya grup kerjasama. Wah, katanya kalau pas lagi ujian pada sharing-sharing. Nah, ternyata adik-adik kerjasama pas ujian itu ternyata sama dengan menyontek. Masa iya Kak? Iya, harusnya kerjasamanya sebelum ujian. Kerjasamanya pas belajar. Kerjasamanya pas lagi kelompok belajar misalnya. Atau yang di rumah ya, misalnya kalau adik-adik gak tahu, Kak aku sering gak ngerti Kak. Matematika, IPA atau bahasa Indonesia. Nah adik-adik boleh tanya sebelum ujian ya. Tanya ke guru, ibu bapak guru. Tanya mungkin ke kakak kelas atau kakak yang abang yang ada di rumah ya. Adik-adik, nah sekarang kita mau belajar tentang hikmat dari Tuhan. Hah? Kak apa sih hikmat? Hikmat itu nama orang ya? Oh bukan adik-adik. Nanti kita mau lihat apa sih hikmat itu. Nah kalau adik-adik lihat ya di gambar ini, kakak sengaja pilih gambar ini. Coba adik-adik tahu nggak ini lokasi di mana? Ayo di pulau-pulau kecil-kecil
Ada lautnya biru, ada pantainya ya, tapi pantainya nggak kelihatan ya. Dia pulau-pulau kecil ya. Di sisi-sisi sininya ada pantainya. Nah, kenapa kakak pilih gambar ini? Karena di Alkitab tertulis begini adik-adik. Kita akan belajar dari 1 Raja-Raja 3 sampai 1 Raja 4. Siapa di sini yang pembacaan firman Tuhannya sudah membaca 1 Raja-Raja? Coba tulis di komen ya. Terus di komen, Kak aku udah baca Kak 1 Raja-Raja. Nah kita mau belajar tentang seorang Raja Israel yang bernama siapa? Yang Tuhan mengaruniakan hikmat. Siapa? Ya namanya betul Salomo. Nah kenapa kakak ambil gambar ini? Karena di 1 Raja-Raja 4 kita buka ya ayat 29. Nah kakak bacakan. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Nah, seperti dataran pasir di tepi laut. Kalau adik-adik lihat gambar ini tuh ada yang warnanya ya, ada yang biru tua, ada yang biru muda. Adik-adik tahu nggak? Kalau yang biru tua itu dangkal atau dalam? Dalam. Makin birunya makin tua makin dalam, tapi makin muda dia makin dangkal. Berarti yang keliling-keliling pulau-pulau kecil itu biru muda, di bawahnya pasir adik-adik, pasir. Nah ini tuh kakak ambil gambarnya dari Papua. Sekecil aja, mungkin satu lokasi gitu kan. Nah padahal di Indonesia itu pantainya luas banget. Dari ujung ya Pulau Sumatera sampai Pulau Papua, wah itu mungkin kalau dihitung-hitung ada ribuan kilometer adik-adik, panjang banget pantainya. Nah di 1 Raja-Raja 4 ayat 29 Tuhan bilang gitu, Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar katanya. Serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Nah adik-adik berarti sumbernya dari mana nih hikmat dan pengertian? Kemudian akal yang luas. Coba siapa yang bisa? Theo mungkin Theo atau Gifty atau Nehemia atau Joel. Coba siapa yang bisa jawab kira-kira dari mana datangnya hikmat dan pengetahuan? Dari siapa? Dari Tuhan, betul. Nah Kak gimana caranya Kak supaya bisa punya hikmat, bisa punya pengertian, bisa punya akal yang luas? Wah bulan Desember ini kakak tahu pasti ada yang ujian akhir semester, penilaian akhir semester, ada penilaian harian, ada tugas, wah banyak banget ya. Adik-adik mungkin lagi sibuk-sibuknya nih minggu-minggu ini ya. Nah kita mau sama-sama belajar ya adik-adik dari siapa Salomo mendapat hikmat dan dari siapa adik-adik juga akan mendapat hikmat. Kita lihat super kebenaran berikutnya dari Amsal 2 ayat 6. Coba kita lihat ya, kita mau sama-sama baca Amsal 2 ayat 6. 1, 2, 3. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan apa adik-adik? Kepandaian. Wah ternyata ada di Alkitab adik-adik. Jelas banget. Dibilang dari siapa? Dari Tuhan gitu. Dari Tuhan yang memberikan hikmat, memberikan kepandaian. Jadi kalau adik-adik merasa, Kak aku bingung Kak belajar IPS, hafalannya banyak. Terus ada nama-nama kota, nama-nama negara, belum lagi nama-nama presiden. Duh pusing Kak ngapalin gitu kan. Wah adik-adik berarti perlu hikmat nih kalau untuk belajar IPS gitu ya. Nanti kita mau sama-sama berdoa habis ini ya. Tuhan gimana sih kalau misalnya untuk menghafal itu metodenya seperti apa? Seperti itu. Atau ada lagi yang bingung, Kak bingung banget Kak, matematika susah Kak gitu. Atau bahasa Inggris, aduh padahal kan lagu-lagu mungkin ya lagu-lagu pujian, penyembahan banyak yang bahasa Inggris ya. Tapi kayaknya gak nempel-nempel gitu Kak, gimana ya? Nah adik-adik kita minta hikmat. Kita mau minta hikmat gimana caranya ya belajar bahasa Inggris, mungkin belajar matematik, seperti itu ya adik-adik ya. Nah kenapa Salomo perlu hikmat? Kalau menurut adik-adik kenapa? Salomo ini kan seorang raja. Sebelum dia adik-adik tahu gak siapa rajanya? Ayahnya sendiri siapa? Ada yang tahu? Depannya D? Ya betul, Daud
Nah, Raja Daud dari kecil dia sudah terlatih jadi gembala, dia sudah terlatih berperang melawan singa dan beruang katanya kan. Nah, Raja Daud ini masyhur namanya terkenal, dan ketika Raja Daud meninggal, anaknya lah Salomo yang diangkat menjadi Raja Israel. Nah, kalau kita lihat di 1 Raja-Raja 3 adik-adik, ya perikopnya berkata doa Salomo memohon hikmat. Jadi Salomo waktu itu tahu bahwa bangsa Israel ini bangsa yang besar. Bangsa yang besar artinya apa ya Kak? Artinya orangnya banyak. Enggak cuma 100, enggak cuma 1000, mungkin bisa 1 juta mungkin ya. Bisa ratusan ribu orang, dan masing-masing orang punya apa? Punya permasalahannya, punya persoalan gitu ya. Pasti ada banyak deh gitu ya. Ada yang punya masalah, ada yang mungkin sakit, ada yang mungkin butuh pekerjaan seperti itu ya. Nah, Salomo mengerti hal itu. Salomo tahu ini bangsa yang besar, dan kalau kita lihat yang slide berikutnya, pertama yang Salomo lakukan apa adik-adik? Salomo berdoa. Ya, kita udah sering lihat dari pelajaran-pelajaran kita bulan-bulan berikutnya, semua orang-orang yang ditulis di Perjanjian Lama, di Perjanjian Baru, yang pertama mereka lakukan apa adik-adik? Berdoa. Berdoa kepada Tuhan, berdoa merendahkan diri, berdoa mencari wajah Tuhan, berdoa dengan berpuasa ya. Berdoa sambil ada yang mungkin teriak-teriak, nangis-nangis gitu, ada yang menjerit gitu kan. Semuanya diawali dengan berdoa. Berdoa meminta hikmat dari Tuhan. Karena Salomo tahu ya, Tuhan itu pencipta langit dan bumi. Tuhan itu yang membentuk segala alam semesta. Sehingga apa adik-adik? Yang punya pengetahuan, yang punya hikmat, kepandaian semua berasal daripada Tuhan. Nah, Salomo pertama berdoa adik-adik. Jadi kalau kita bingung, kita misalnya seperti kebentur tembok, nggak tahu mau kemana, nggak tahu solusinya, kita berdoa dulu. Kita berdoa datang pada Tuhan, meminta hikmat seperti itu. Nah, adik-adik, kakak boleh baca ya di 1 Raja-Raja 3 ayat 9. Boleh dibuka adik-adik Alkitabnya, 1 Raja-Raja 3 ayat 9, kakak bacakan. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham, menimbang perkara untuk menghakimi umatmu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Jadi Salomo tahu, wah kalau dari Tuhan, wah aku pasti gak mungkin bisa jadi raja yang baik. Gak mungkin bisa mendengar perkataan Tuhan dan menyampaikannya kepada rakyatnya. Karena apa adik-adik? Rakyatnya butuh arahan, rakyatnya butuh firman Tuhan. Rakyatnya harus dikasih tahu misalnya, ayo lakukan ini, bangun ini gitu kan. Berikan persembahanmu. Nah itu semuanya Salomo dapatkan dari Tuhan. Nah kemudian kalau ayat 10 kita baca ya adik-adik, silakan adik-adik buka lagi 1 Raja-Raja 3 ayat 10. Tuhan melihat seperti ini, lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal demikian. Ayat 11, jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang. Bisa aja Salomo minta umur panjang ya, supaya dia bisa menjadi raja seumur hidup kan ya adik-adik. Kalau zaman dulu raja itu dia seumur hidup, sampai dia meninggal baru dia digantiin gitu kan. Nah bukan umur panjang katanya, atau kekayaan atau nyawa musuhnya. Jadi maksudnya supaya dia bisa menang dalam setiap peperangan gitu. Melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Maka sesungguhnya, nah ini firman Tuhan buat Salomo ya. Tuhan berbicara langsung buat Salomo. Sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Wah berarti kalau ada kuis ya adik-adik, siapakah orang terpintar dalam sejarah manusia? Coba kalau dari ayat ini kita bisa tahu ya, Salomo betul, karena udah Tuhan bilang ya, sebelum dia gak ada yang sepintar dia, sesudah dia juga tidak ada ya. Karena dia tepat memintanya gitu, dia berdoa tepat apa yang dia minta kepada Tuhan. Dia meminta hikmat adik-adik, dia gak minta umur panjang.
nggak minta kekayaan. Umur panjang itu berarti dia kesehatan juga ya di dalamnya ya. Umur panjang sehat gitu kan, bisa mungkin ratusan tahun umurnya. Nah dia nggak minta, dia minta hikmat. Nah kalau di situ berarti adik-adik, wah berarti hikmat penting juga ya. Gitu, hikmat yang dari Tuhan itu penting untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Nah kalau kita lihat gambar berikutnya adik-adik, kita lihat kenapa ya Salomo tuh tepat banget meminta hikmat. Nah kalau kita baca ya di 1 Raja-Raja 3 ayat 16 ya dan seterusnya, adik-adik bisa baca. Nah ini ada gambar ya, ada gambar kalau adik-adik lihat Raja Salomo yang di tengah yang duduk di tahta ya. Kalau zaman dulu kursinya seperti itu, kursi yang ada hiasannya ya, kursi kebesaran raja gitu. Ada 2 orang perempuan. Wah, pas Salomo minta hikmat, Tuhan kasih, langsung dikasih ini soal nomor 1 gitu ya. Salomo langsung dikasih soal gitu kan. Datang 2 orang perempuan. 2 orang perempuan ini baru melahirkan adik-adik, melahirkan seorang bayi. Nah 2 orang perempuan ini adik-adik tahu mereka berantem memperebutkan 1 orang bayi yang hidup. Akhirnya mungkin orang-orang di tetangganya, mungkin ada Pak RT-nya nggak bisa memutuskan sesuatu ya. Akhirnya mereka dibawa kepada raja karena mereka terus berselisih. Adik-adik lihat di tengahnya ada 1 keranjang dan keranjang itu isinya seorang bayi. Nah perempuan yang satu yang pertama dia ngomong gini, Tuhan kami ini tinggal dalam 1 rumah katanya. Pertama aku yang melahirkan seorang anak, kemudian ini temanku melahirkan seorang anak juga. Nah pada waktu malam temanku ini anaknya karena di samping ya, kalau ibu melahirkan kan anaknya di sampingnya ya, katanya tertidur ketimpa gitu ya, akhirnya meninggal. Nah si perempuan yang ini nih, yang kalau adik-adik lihat tangannya berkecak pinggang gitu ya. Ini nih bayinya dia nih, bayinya yang baju ungu meninggal. Nah pas bayinya meninggal dia menukar dengan bayiku yang masih hidup, seperti itu. Akhirnya perempuan yang baju ungu, tidak, bukan, itu bukan bayiku yang meninggal, bayimu yang meninggal. Kata yang perempuan baju ungu ke perempuan yang baju merah, enggak, itu bayi kamu. Akhirnya adik-adik rusuh gitu ya, berantem, akhirnya nggak menemui satu keputusan karena dua-duanya saling berebut, saling mengklaim, saling bilang ini tuh bayi saya yang hidup, sedangkan yang mati ya sudah meninggal ya, udah dikuburkan mungkin. Karena tahu nggak adik-adik apa yang dilakukan Raja Salomo pada saat itu? Kebayang nggak adik-adik? Pada saat itu Salomo menyuruh pengawalnya untuk membawa apa? Bukan untuk membawa ayunan, bukan untuk membawa keranjang, enggak. Salomo minta bawa pedang. Beri aku pedang katanya. Adik-adik tahu pedang kayak apa? Kayak pisau dapur? Enggak adik-adik. Kayak cutter? Enggak juga. Kayak gunting? Enggak. Pedang kayak samurai. Salomo minta bawakan aku pedang. Terus pengawalnya tergopoh-gopoh. Raja ini pedangnya. Pas lihat pedangnya, ibu-ibunya bingung. Hah, ini raja mau ngapain? Ini raja mau ngapain ya? Waduh, jangan-jangan dia marah, jangan-jangan dia akan membuang kita semua dalam penjara. Nah, ternyata apa adik-adik yang Raja Salomo katakan? Kita baca di 1 Raja-Raja 3 ayat 26. Maka kata perempuan yang ayat 25, kata raja, penggalah anak yang hidup itu menjadi 2 dan berikanlah setengah kepada yang satu dan yang setengah kepada yang lain. Wah, kaget dong ya. Waduh, masa sih raja mau menggal anak bayi? Waduh, ngeri banget gitu ya. Bahkan enggak kepikiran mereka mau memenggalkan ya. Tapi Salomo tahu ini hikmat. Ini satu ide yang Tuhan kasih. Ambil pedang. Pedang itu penggal. Penggal artinya apa adik-adik? Aduh ngeri kalau penggal ya. Kayak memotong gitu loh. Ih serem, kakak juga gak bisa bayangin gitu ya. Tapi Salomo itu dapat hikmat dari Tuhan seperti itu. Seperti ayo kita bagi 2 aja ini bayinya. 1 setengah buat yang ibu ini, setengah buat yang ibu ini. Biar adil katanya. Adik-adik tahu apa yang dikatakan ibu yang sebenarnya? Ibu kandungnya adik-adik tahu? Kita baca ayat 26.
Maka kata perempuan yang empunya anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihannya terhadap anaknya itu, katanya, ya Tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-sekali membunuh dia. Ibu yang benar, walaupun dia mau anaknya itu bersama-sama dengan dia, tapi kalau ngelihat anaknya disakiti pasti dia gak mau kan. Lebih baik anak itu hidup dan diasuh oleh orang lain. Nah itu ibu yang benar. Nah ibu yang lain ngomongnya begini, jadi saling tolak belakang adik-adik. Tetapi yang lain berkata, ibu yang lain itu ya, yang mengaku-ngaku, ya Tuanku, supaya jangan untukku ataupun untukmu, penggalah katanya. Nah ibu yang satu malah tega banget. Ibu yang satu malah udah, biar bukan untuk dia, bukan untuk saya, karena tahu ya kalau misalnya dipenggal itu kan pasti meninggal adik-adik. Penggal aja. Nah Salomo lihat dalam hatinya, oh benar, berarti dari dua orang ini ketahuan siapa yang ibu kandungnya, siapa yang bukan. Ibu kandungnya akan menyerahkan anaknya walaupun diasuh oleh orang lain. Dia mau anaknya pasti tetap hidup, dia gak mau anaknya mati. Nah ketika itu Salomo langsung menjawab, tetapi raja menjawab katanya, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, kepada ibunya ya, ibu kandung, jangan sekali-sekali membunuh dia. Dia itulah ibunya. Wah, ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja. Ketakutan maksudnya kayak terkesima gitu ya, kagum, takut juga gitu ya. Sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Nah, adik-adik, di situ Raja Salomo memperlihatkan kepada bangsanya bahwa untuk menimbang satu perkara ya, melakukan keputusan itu pun butuh hikmat. Coba kalau misalnya Salomo nggak tahu, mungkin Salomo bikin undi gitu ya, bikin dari uang logam. Nanti kalau yang keluar angka ibunya ini, nanti yang keluar gambar ibunya ini. Nah kalau gitu kan kayak main kayak main judi jadinya ya, tebak-tebakan gitu ya. Nah tapi Salomo dapat ide, dapat hikmat dari Tuhan. Bagaimana menentukan siapa ibu yang sebenarnya. Nah itu adik-adik, kalau kakak renungkan ya, itu tuh kayak satu pekerjaan yang mungkin saat ini masih ada loh. Dia harus memutuskan perkara, dia harus tahu mana yang ini yang benar ya. Orang ini melakukan benar, orang ini melakukan salah. Adik-adik tahu nggak profesi apa? Ada yang tahu nggak? Nah ya apa? Hakim, betul. Siapa di sini? Ya misalnya cita-citanya jadi hakim atau mungkin jadi polisi gitu ya. Jadi penegak kebenaran, polisi misalnya. Nah itu tuh wah adik-adik itu perlu banget hikmat Tuhan ya. Perlu banget hati yang paham, hati yang mengerti untuk memberikan keputusan. Nah kalau kita lihat wah luar biasa ya, Salomo itu pertama dia berdoa meminta hikmat karena dia tahu butuh hikmat Tuhan untuk memimpin suatu bangsa yang besar. Karena tidak main-main ya adik-adik ya, salah ngasih keputusan akibatnya bisa panjang, akibatnya bisa mungkin yang kayak tadi ya, ada satu ibu yang jadi terpisah dari anaknya seperti itu. Nah kira-kira apa sih Kak buat kami, buat anak-anak, kira-kira apa ya adik-adik di kehidupan kita sehari-hari, kita memang butuh hikmat ya? Coba kita lihat ya kira-kira apa ya. Nah berikutnya boleh kalau adik-adik lihat, nah sehari-hari, wow sehari-hari kakak tahu nih adik-adik kan punya kegiatan, punya aktivitas ya. Yang tadi kayak Kak Ica sama Karyana menghadapi ujian gitu ya, punya kelompok gitu kan. Nah terus mungkin sekarang belajarnya di rumah dengan gadget seperti itu ya. Dengan di gambar itu kelihatan ya gimana susahnya gitu ya. Kalau dulu kita langsung berhadapan dengan guru, kita bisa tanya angkat tangan. Kalau sekarang mesti dengerin dulu. Terus kalau mau nanya mungkin lewat chat gitu ya. Atau mungkin telepon gurunya setelah belajar. Nah sepertinya susah Kak, sepertinya makin apa Kak, aku makin gak semangat gitu. Nah adik-adik dari situ kita tahu kita gak mungkin bisa terlambat atau kita jangan mau terlambat, kita jangan mau ketinggalan. Dari situ kita berdoa kepada Tuhan. Nah terus kemudian yang berdoa, baca firman. Aduh Kak, kayaknya bosan atau aku gak ngerti Kak yang dibaca.
Nah adik-adik sebelum baca firman berdoa juga. Minta hikmat Tuhan, minta hati yang paham, hati yang mau mengerti. Apa sih sebenarnya yang saya baca? Adik-adik bisa bertanya juga kepada papa mama, kepada kakak-kakak gereja anak juga ya. Kak tadi malam aku baca misalnya tentang apa? Tentang Saulus yang bertobat gitu ya. Saulus yang pas perjalanan dia tiba-tiba keluar sinar terang gitu ya sampai matanya buta. Itu maksudnya apa Kak? Kok Tuhan begitu sih misalnya gitu ya. Nah adik-adik bisa bertanya ya, bisa seperti Salomo bertanya kepada Tuhan kan. Salomo kan tadinya nggak punya hikmat, dia meminta kepada Tuhan. Jadi dia tahu bahwa dia perlu hikmat untuk memimpin bangsa yang besar. Nah adik-adik juga, kita kakak juga, Kak Ica, Karyana, Karotua juga perlu hikmat. Adik-adik setiap hari, setiap pagi kakak minta hikmat sama Tuhan. Tuhan tolong aku Tuhan sepanjang hari ini, Tuhan memimpin, Tuhan menuntun, setiap keputusan-keputusan, setiap hal yang dia harus dilakukan. Bahkan ada hal-hal yang gak terduga loh adik-adik bisa terjadi. Dan itu kadang-kadang butuh keputusan cepat ya, butuh reaksi yang cepat gitu ya. Nah kalau kita gak berdoa, kalau kita mengandalkan kekuatan, mengandalkan pengertian kita sendiri, kadang-kadang menjadi satu hal yang hilang kesempatan gitu ya. Terus kita mungkin harusnya melakukan satu kebaikan gitu atau suatu kebenaran, kita jadi nggak melakukannya. Nah sama seperti tadi juga, kan Kak Ica cerita ke Karyana, ada KS, tapi Karyana bilang enggak Kak itu kan sama dengan menyontek ya. Seperti itu. Nah adik-adik punya nggak tuh kelompok kerjasama? Ada nggak? Kalau pas ujian? Nggak ada Kak, oh nggak ada, oke ya. Kelompok kerjasamanya pas belajar ya, sebelum ujian gitu. Itu baru kelompok kerjasama yang bagus adik-adik ya. Nah jadi yuk kakak mau ajak kita semua setiap pagi, setiap hari kita berdoa sama Tuhan. Kita meminta hikmat. Hikmat tadi apa aja adik-adik? Hikmat untuk membedakan yang benar dan yang salah. Hikmat untuk apa lagi tadi? Untuk memutuskan, untuk mengambil keputusan, mengambil tindakan. Misalnya pagi-pagi aku mau berdoa dulu, habis itu aku mau beres-beres kamar, habis itu aku mau persiapan ya untuk belajar, mandi, pakai baju seragam, terus kemudian di depan gadgetnya bersiap untuk belajar online ya. Itu kan semua perlu keputusan dan adik-adik belajar dari masa kecil ya, adik-adik sudah tahu apa yang harus dilakukan, apa yang benar, apa yang baik, apa yang berkenan. Seperti itu adik-adik. Berikutnya Bang. Nah ini sama juga Kak, ternyata gak cuma di sekolah, gak cuma di rumah. Wah Tuhan juga mau menolong adik-adik juga dalam melakukan kegiatan yang lain. Misalnya coba di sini siapa yang punya hewan piaraan di rumah? Ada nggak? Ada yang punya kucing mungkin ya, ada punya anjing gitu, ada punya apa lagi? Ada yang hamster gitu kali ya, hamster atau mungkin ada ikan, ada ikan mas, ada ikan ikan mas koki atau ikan yang lain ya. Nah adik-adik kan ngebantu orang tua ya dengan misalnya memberi makan seperti itu, diajarin gitu kan. Nah sekalinya kita lewat memberi makan misalnya hewan piaraan, gimana? Pasti kucingnya meong-meong gitu ya, nyari-nyariin, terus kucingnya mungkin udah lari-lari kemana-mana gitu kan. Nah di situ Tuhan juga menolong kita adik-adik untuk melakukan kegiatan-kegiatan di rumah membantu orang tua. Itu juga Tuhan beri hikmat loh. Kakak juga saat-saat ini ya mengajari anak-anak kakak, Ruth, Biel, sama Geno juga untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan di rumah. Karena apa adik-adik? Karena itu membantu kita untuk menjadi mandiri, membantu kita untuk melayani, membantu kita juga punya hati seorang hamba. Jadi cuci piring, nyapu, beresin mainan, kemudian apalagi mungkin ada yang bantuin masak ya. Kakak dengar itu ada adik-adik yang perempuan udah bisa pada masak. Wah hebat ya. Ntar kapan-kapan boleh dong kita datang ke rumah ya, nyicipin masakannya gitu. Nah terus apa lagi? Di eskul. Nah ini kayak Bang Joel nih, eskulnya futsal. Wih. Terus ada Kakak Naya juga, eskulnya basket. Wah itu kakak tahu tuh kalau lagi bertanding pasti kan pengennya menang ya, pengennya dapat juara gitu ya. Nah tapi Tuhan juga membantu kita adik-adik.
Tuhan kasih hikmat juga. Gimana kita misalnya kalau latihan kan itu misalnya setiap minggu ada teknik-tekniknya. Kemudian ada apa lagi? Kadang mungkin adik-adik mulai bosan atau mulai aduh Kak, saya dimarahin pelatih atau saya dimarahin sama teman saya karena gerakannya salah atau bagaimana. Nah, adik-adik tahu nggak? Tuhan juga mau nolong juga dalam masalah itu. Ketika misalnya kita nggak bersemangat gitu ya, atau kita merasa misalnya, saya akan melawan tim yang hebat misalnya ya, tim yang udah juara gitu. Tapi kita nggak perlu merasa takut, kita nggak perlu merasa saya belum bisa apa-apa, enggak. Kita berdoa, minta sama Tuhan, minta hikmat, minta strategi, minta apa lagi? Minta mungkin hal-hal yang skill-skill atau hal-hal yang mungkin nggak kepikiran sama kita gitu ya. Seperti itu adik-adik, tapi nggak kepikirannya bukan membentuk kelompok KS pas lagi ujian ya. Ya jangan, kepikirannya bukan itu ya. Kepikirannya kayak tadi misalnya cara menghafal materi IPS gitu kan yang banyak. Nah itu ada tuh teknik-tekniknya seperti itu adik-adik ya. Nah jadi yuk di semua aspek, di semua hal nih di adik-adik, baik di rumah, baik di gereja, baik di sekolah, baik di teman-teman ya, di eskul, semuanya tuh Tuhan mau turut campur, Tuhan mau menolong kita gitu. Jadi Tuhan gak membiarkan kita sendirian dalam ketidaktahuan kita, dalam ketidakmengertian kita. Tuhan rindu memberikan hikmatnya, Tuhan rindu memberikan firman-Nya buat adik-adik semua di rumah. Oke adik-adik ya, bersiapan untuk ujian akhir semester, persiapan juga untuk tugas-tugas yang harus dikumpulkan ya. Semuanya kita mau sama-sama berdoa kepada Tuhan meminta hikmat. Dan mungkin ada hal-hal yang adik-adik alami di keluarga ya, mungkin mengenai orang tua, mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang kesulitan gitu ya. Adik-adik juga berdoa, datang sama Tuhan, minta hikmat Tuhan, minta jawaban dari Tuhan. Seperti itu. Nah terakhir adik-adik, kita lihat lagi Amsal 2 ayat 6 ya. Kita mau baca lagi Amsal 2 ayat 6, super kebenaran kita hari ini. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Yuk adik-adik kita mau bangkit berdiri semuanya. Yuk kita mau bangkit berdiri, kita mau datang pada Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan kami gak mau mengandalkan diri kami sendiri. Kami gak mau mengandalkan kekuatan kami Tuhan. Kami gak mau menganggap diri kami pandai, kami gak mau menganggap diri kami tahu semuanya ya Tuhan. Tapi pada pagi hari ini kami datang ke hadapan Tuhan. Kami datang, kami berserah kepada Engkau Yesus. Pada masa-masa ini Tuhan, kami perlu hikmat-Mu ya Allah. Hikmat untuk melakukan yang benar, hikmat untuk melakukan yang berkenan di hadapan Engkau. Hikmat untuk melakukan yang baik Tuhan di mata-Mu ya Allah. Mari Tuhan Kau yang mengajar setiap kami ya Allah. Mengajar adik-adik yang di rumah. Untuk punya hati yang mau belajar Tuhan. Untuk punya hati yang mau mendengar. Bagaimana Engkau berbicara bagi setiap kami pada hari-hari ini Tuhan. Kalau sebentar lagi Tuhan kami mau mengakhiri tahun 2021. Oh Yesus. Biarlah janji-Mu Tuhan, biarlah firman-Mu Tuhan yang kami dapatkan Tuhan hari-hari ini menjadi pegangan kami Tuhan, menjadi pelita Tuhan bagi jalan kami Tuhan, menjadi terang Tuhan bagi jalan kami. Tuhan Yesus kami berdoa di hadapan Engkau, biar mata kami terbuka Tuhan di hadapan Engkau melihat apa yang sudah Engkau rencanakan buat hidup kami ya Allah. Anak-anak-Mu Tuhan di kota Depok, anak-anak-Mu Tuhan di gereja anak, anak-anak-Mu di Komsel Tuhan, anak-anak-Mu di seluruh Tuhan Indonesia kami percaya Tuhan, Kau yang berbicara pada hari-hari ini ya Allah. Kau yang berbicara terus Tuhan, Engkau yang menyatakan isi hati-Mu ya Allah bagi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Menjadi umat pemenang Tuhan, yang dipulihkan Tuhan, yang direstorasi Allah, yang dibangkitkan Tuhan, yang mau datang kepada Engkau Yesus. Mari adik-adik kita angkat pujian ini lagi. Kurindu Kau Tuhan dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh datang kepada Engkau Yesus.
Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau sekali lagi, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Yesus, Kau dambaan hatiku. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkaulah dambaan hati kami, Engkaulah hikmat kami Tuhan, Engkaulah firman Tuhan itu yang hidup, yang hidup, yang hidup di dalam hidup kami, di dalam hati kami. Kami mau bersorak Tuhan, kami mau bergirang, karena Engkau yang memberikan firman kepada kami untuk kami hidup, untuk kami bangkit, dan kami menerima hikmat yang daripada Engkau, hikmat yang dari atas, hikmat yang murni, hikmat yang dari Tuhan, yang membuat hati kami mengerti, kami mengambil keputusan, membedakan yang benar dan yang salah. Oh Bapa, kami berdoa di hadapan Engkau, kami menyerahkan hidup kami Tuhan. Kadang kami gak tahu Tuhan apa yang harus kami lakukan, kadang kami melakukan perbuatan yang salah, kami minta ampun di hadapan Engkau Yesus. Kami datang meminta ampun di hadapan Engkau. Karena itu kami berdoa Tuhan, mari Engkau yang memulihkan hati kami Tuhan, Engkau yang memulihkan hidup kami ya Allah. Memulihkan hidup kami, menuntun kami ke jalan yang benar Tuhan, menuntun kami melakukan perbuatan-perbuatan yang benar Tuhan, dan perbuatan-perbuatan yang berkenan Tuhan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, sepanjang minggu-minggu ini, sepanjang bulan ini Tuhan, kami berdoa ya Allah, terobosan-terobosan terjadi dalam hidup kami Tuhan. Hikmat itu Tuhan ada pada kami, hikmat itu ada pada anak-anak Tuhan, membuat mereka tercengang-cengang akan Engkau Yesus, membuat mereka terkesima akan Engkau Tuhan. Mari Bapa bekerja di keluarga-keluarga Tuhan, bekerja di papa mama kami Tuhan, bekerja di abang kami, kakak kami, adik kami semuanya Tuhan. Kami melihat, kami mau lihat kekuatan-Mu Tuhan, kekuasaan-Mu Tuhan terjadi di keluarga kami ya Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah kami yang perkasa. Di dalam nama-Mu kami berdoa, kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Yes, yes, Yesus. Shalom adik-adik. Oh ya, adik-adik, ada satu pengumuman. Minggu depan tanggal
12 Desember jam 10 pagi kita akan bersama-sama menghadiri ibadah akhir tahun ya. Ibadah memperingati hari kelahiran Tuhan juga ya. Adik-adik nanti boleh datang ke tempat ini, ke sekre, ke gereja untuk kita sama-sama beribadah. Kakak tunggu ya kehadirannya ya adik-adik. Bye-bye, shalom.